Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Garuda. Kembali lagi ketemu di konten ke-42 kali ini di channel Fiska Barsha ID. Hai. Hari ini hari Selasa adalah harinya Timnas Day. Sobat Garuda, hari ini tanggal 12 September, nanti malam tepatnya kita akan memainkan Timnas Indonesia akan memainkan laga pamungkas di babak kualifikasi U23 Piala AFC melawan Turkmenistan ya. Tapi sebelum nanti gue mau ngobrol terkait persiapan Timnas, tentunya gue pengen memberikan selalu doa kepada Sobat Garuda, pada fans Timnas agar selalu diberikan kesehatan beserta keluarga juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah dan niat baiknya. Baik, Sobat Garuda, hari ini gue pengen ngobrol tentang persiapan atau tentang update Timnas, bahas tim nasional, di mana pasca pertandingan kemarin melawan China Taipei, itu sehari kemudian Sintayong langsung menggelar sesi latihan di siang. Kalau lihat di update beritanya sih itu siang hari ya. Nah, di latihan itu Sintayong membagi kepada dua tim, yaitu tim yang kemarin bertanding melawan China Taipei dan tim cadangan gitu. Jadi tim yang melawan China Taipei diberikan waktu untuk pemulihan agar fisiknya kembali fit lagi, dan tim yang tidak bermain itu fisiknya ditingkatkan agar sama seperti pemain yang kemarin berlaga melawan China Taipei gitu. Nah, pada sesi latihan tersebut memang Sintayong mengatakan bahwa pemain fokus terhadap pertandingan lawan Turkmenistan karena pemain ingin tampil di Piala Asia U23, dan Sintayong pun yakin dengan materi pemainnya dan dia pun optimis. Pada sesi interview dengan beberapa media, dia mengatakan dia yakin bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U23 karena dia berhasil mengantarkan timnas senior ke Piala Asia U23 nih. Maka dia pun juga optimis dengan materi pemain dia bisa mengantarkan timnas U23 ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Nah, jadi kita juga harus mensupport nih Sobat Garuda, tim nasional kita agar bisa tampil maksimal nanti malam. Dan kita nggak tahu nih apakah nanti Sintayong pun juga akan menampilkan pemain yang sebelumnya tidak bermain, atau akan merotasi pemain, atau tetap menampilkan skuad yang sama seperti melawan China Taipei. Kita nggak tahu. Namun kalau melihat dari rekor pertemuannya, kita memang sudah 2 kali ya, sebelum laga ini kita sudah pernah 2 kali di level kategori U23, di mana memang keduanya dimenangkan oleh Turkmenistan gitu. Tapi rekor pertemuan ini kan sudah cukup lama ya, jadi tidak bisa juga menjadi tolak ukur gitu. Nah, kalau gue sendiri sih melihat materi pemain, kalau dari kacamata gue nih, dari sudut pandang gue sebagai ya penikmat sepak bola lah, kalau materi pemain sekarang gue punya rasa optimisme, punya keyakinan bahwa timnas ini bisa bermain maksimal, bisa menampilkan permainan yang enak dilihat, bisa menjalankan strategi Sintayong yang ia inginkan gitu. Jadi generasi sekarang ini kan generasi yang nanti 5 tahun lagi itu akan menjadi tulang punggungnya timnas gitu. Makanya Sintayong kenapa dia sampai istilahnya mengangkat 2 generasi. Mengangkat 2 generasi di mana harusnya nih ya, timnas yang level dari tahun 2020 sampai 2022 itu harusnya eranya Evan Dimas gitu. Evan Dimas dan kawan-kawan. Karena pada saat Evan Dimas itu juara di Piala AFF 2013, itu kan mereka usianya masih 17-18 tahun. Artinya kan 10 tahun kemudian mereka usianya 27-28. Harusnya kan di situ top-topnya. Tapi Sintayong masuk 2019, pas banget pandemi, 1 tahun lebih vakum,
dan liga juga nggak berjalan, akhirnya Sintayong memutuskan memanggil pemain-pemain muda. Jadi yang Evan Dimas, kemudian dari senior itu Beto Gonçalves. Evan Dimas waktu itu kan ada yang Samuyama gitu kan, harusnya eranya mereka. Kemudian di generasi Evan Dimas, kemudian ada lagi yang di kayak siapa, Beto Gonçalves itu di generasi, makanya istilahnya mengkat dua generasi itu generasinya Evan Dimas dan generasinya Beto Gonçalves gitu. Kalau melihat flashback belakang memang pemain-pemain muda semua, jadi kayak sekarang itu kan Asnawi, Witan itu kan wajah-wajah pertama kali yang dipanggil timnas era Sintayong gitu, dan terbukti menjadi tulang punggung timnas senior. Bahkan Witan saja bisa main lagi di U23 karena saat itu usianya masih mungkin 18 tahun, 19 tahun ya pada saat main di timnas senior. Nah, kembali lagi nanti menjelang laga lawan Turkmenistan, Sintayong pasti akan menyiapkan strategi sendiri, melihat lawannya, karakter lawannya, tim kayak Asia Timur ya, tapi tidak sebagus Uzbekistan gitu. Bahkan mungkin dengan Kyrgyzstan pun juga harusnya lebih bagus Kyrgyzstan ya untuk level U23 gitu. Tapi kita tidak bisa meremehkan juga karena ujian sesungguhnya ini targetnya ialah menang. Kalau ada yang mengatakan targetnya seri, ya itu sebetulnya seri pun juga lolos ya, cuman gue harap sih kita mendingan kunci kemenangan aja lah. Kita main di kandang sendiri kok. Kita main di kandang sendiri, dukungan supporter di Stadion Manahan Solo, ya kan. Materi pemainnya juga wah. Jadi hampir gak ada alasan sih kalau kita mengincar hasil seri ya. Akan lebih epicnya tuh kalau kita menang. Jadi kalau kita menang, mau berapapun menangnya 1-0, 2-0, 3-0, yang penting menang aja. Lolos, maju ke babak utama Piala Asia bulan April 2024. Ini akan menciptakan sejarah kedua lagi untuk Sintayong. Sejarah pertama, mampu meloloskan Indonesia ke Piala Asia melewat jalur kualifikasi setelah lebih dari 17 tahun. Karena gue masih inget banget dulu terakhir kali main di babak kualifikasi Piala Asia itu 2004, lolos di Qatar, itu pun juga di China waktu itu 2004 lolos lagi 2023, berarti kan udah 17 tahun, 18 tahun ya. Nah ini pasti Sintayong juga termotivasi untuk memberikan prestasi. Jadi prestasi jangan selalu identik dengan piala ya, piala-piala ciki, piala-piala AFF itu jangan selalu identik dengan piala, tapi progres grafik permainan timnas, dimana pada saat dipegang Sintayong peringkatnya masih 160-an, sekarang sudah naik 147. Nanti kalau update ranking FIFA terakhir ya, apakah itu bukan sebuah prestasi? Itu prestasi gitu. Jadi jangan melulu dilihat dari piala gitu ya. Piala itu hanya bonus, tapi grafik progres permainan, peningkatan permainan, seringnya uji coba dan menang, uji coba di kalender FIFA, itu merupakan sebuah prestasi gitu. Jadi teman-teman sobat Garuda yang masih mungkin menganggap prestasi itu ialah piala, ya gue nggak setuju sama kalian ya. Jadi prestasi itu nggak selalu serta merta tuh selalu piala gitu. Nah jadi sobat Garuda, nanti malam jam 7 tepatnya akan memainkan timnas U23 melawan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo kembali. Tiket juga udah sold out, jadi gue harap supporter juga berisik makin mendukung timnas sepanjang laga ya, agar pemain-pemain timnas bisa menampilkan permainan lebih maksimal lagi dibanding lawan Cina Taipei. Karena kalau lawan Cina Taipei jelas kualitasnya masih di bawah. Kalau Turkmenistan nanti pasti akan lebih sengit karena Turkmenistan juga terbukti bisa mengalahkan Cina Taipei 4-0. Jadi kalau ketemu Indonesia nanti pasti akan lebih berimbang dibanding lawan Cina Taipei. Oke. Seperti itu sobat Garuda, tadi sedikit obrolan ringan gua jelang laga melawan Turkmenistan. Mudah-mudahan Indonesia lolos dan kita bisa menonton dua partai besar di tahun depan, Piala Asia Senior dan Piala Asia U23. Oke sobat Garuda, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, di share, dan di komen agar konten gua semakin berkembang ke depannya.
Terima kasih Sobat Garuda, salam olahraga, selalu dukung timnas. See ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.